Ini kan umur 20 ini. dari sejak pindah tanam. Ya. Untuk pemupukan dan ya. perawatannya apa yang sudah dilakukan? Ini di usia 20 hari sekarang Kang Arif baru melakukan perawatan 1 kali penyepraian ya. dan 1 kali pemupukan. Mungkin tadi pupuknya apa yang digunakan sudah dijelaskan. Sudah. Apa yang dispraykan juga sudah dijelaskan. Disampaikan barusan. Dan rencana di lahan 4 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi di lahan 4 ya. Ya, lahan 4 ini lahan keempat yang sudah kita posting. Waktu dulu itu. Penyiapan lahannya, ya. Pindah tanam. Ya. Dan sekarang usia berapa Kang Arif? Sekitar 20 HST, 19 HST ini. Sekitar 20 HST ya. 20 HST Oke, sebelum kita bincang-bincang, mari kita lihat bahwa area ini, kalau kita berada di posisi yang tinggi ini, di ujung utara ya. Ya, ujung atas nih. Perlihatkan sejauh mata memandang, seluas ini bahwa turus-turusnya itu udah dipasang semua. Udah. Total tanaman berapa Kang Arif? 5.500 yang ini. Jadi yang lokasi keempat ini jumlahnya 5.500 tanaman. Ya. Sekarang 20 HST. Sebelum kita bahas perawatannya gimana, pengendalian hamanya gimana, kita perlihatkan dulu tanamannya Kang Arif. Nah ini kalau kita lihat pertumbuhan tanaman cukup sehat ya. Ya, alhamdulillah. Subur-subur, bisa kita lihat semua juga bagus-bagus. Ini Kang Arif. Ya. Kang Arif. Ya. Sebelum saya tanya tentang perawatan di sampai 20 HST ini, pertanyaan saya yang pertama Kang Arif, kenapa sih turusnya tinggi banget nih, sampai berapa meter turusnya? 2 meter ya? 2 meter 10 ini. 2 meter 10, berarti dengan yang masuk 10 cm, 20 cm kurang lebih 2 meter lah ya? Ke atas 2 meter lah. Kenapa? Turusnya terbuka modelnya, kemudian tingginya 2 meter. Emang pohon mau tinggi nantinya? Ya, insya Allah sih nanti diusahakan bisa tinggi. Nanti saya rencanakan tunasnya dibuang semua. Oh, ini rencana batang tunggal. Ya, batang tunggal. Jadi semua tunas dibuang. Ya. Hanya satu batang. Satu batang tunggal ini. Itu biasanya bedanya itu dia tumbuh akan lebih tinggi. Iya, biasanya tinggi itu. Biasanya nyampe paling rendahnya itu 1,80 m tinggi. Kalau batang tunggal. Ya, kalau batang tunggal itu. Oke. Apa sih keunggulannya batang tunggal dengan seperti di lahan 3 yang cabang 2, cabang 3 dirawat? Apa keunggulannya? Keunggulannya sih lebih ke buah. Nanti dia larinya, buahnya lebatnya di atas. Gitu ya? Ya, tinggi, lebatnya di atas. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak dipruning, katakanlah dirawat 2-3 tunas kan lebih rimbun kan? Ya. Buahnya lebih banyak mana? Ya, menurut saya lebih banyak yang satu batang. Batang tunggal. Ya, batang tunggal. Karena dia tunasnya lebih banyak di atas. Di atas ya, seperti ngerampayak gitulah. Pohon cabenya itu. Rimbun gitu ya, satu pohon itu. Oke, berarti nanti itu akan dipruning di umur berapa biasanya setelah ada tunas begini? Dari pruning ini saya udah pruning ini nih. Untuk tunas awal. Jadi dari sejak awal tunas-tunas kecil itu udah dibuang ya? Iya. Jadi sejak tunas seperti ini udah mulai dibuangin? Udah dibuang. Waktu 2 hari yang lalu ini saya udah buang. Biar fokus ke atas aja. Saya jadi inget melon. Dengan tunas dibuang sejak awal, ketika tunas masih kecil. Jadi fokus batang tuh bisa lebih besar ya? Ya, fokus ke batang nanti. Jadi itu pemirsa, nanti kalau telat buang tunas bisa lambat juga. Iya. Gitu. Oke. Saya jelasin dulu. Jadi pemirsa, ketika kita ingin melakukan pruning tunas, kalau niat untuk membuat batang tunggal ya. Jadi sebaiknya pembuangan tunas atau pruning tunas itu dari sejak awal. Ketika tunas masih kecil ya Kang Arif ya. Jadi ini nanti total batang tunggal. Tunggal ini rencana jadi saya catat untuk lahan 4 ini bedanya dengan yang lahan 3, lahan 2 adalah batang tunggal Kang Arif. Oke, Kang Arif. Baru kita bicara perawatan nih.
Ini kan umur 20. 20 ini. Dari sejak pindah tanam. Ya. Untuk pemupukan dan ya. perawatannya, apa yang sudah dilakukan? Ini saya yang sudah dilakukan spray baru 1 kali. Di usia berapa? Di usia 10 hari ini, sampai sekarang belum dispray. Oh, baru 1 kali? Iya, baru 1 kali ini. Jujur Kang Arif? Jujur, kalau nggak percaya ada anak buah saya tuh tanya, kalau ini baru spray 1 kali. Di umur 10 hari? 10 hari. Apa yang Kang Arif gunakan? Ini saya ZPT-nya menggunakan Verti, MPK Verti. JPT. Untuk JPT-nya, oke. NPK tapi itu ya? Iya, MPK cair. NPK plus JPT dia ya? Oke. Itu pupuknya. Pupuknya itu. Kalau insektisidanya? Inseknya saya menggunakan Kurakon sama Pungi Antrakol. Jadi hanya Kurakron, Antrakol, sama itu Verti itu? Vertigrow. Vertigrow, oke. Ini tidak promosi, apa yang digunakan ya, mohon maaf pemirsa. Jadi apa yang kami sampaikan adalah yang dilakukan beliau tanpa ada tujuan-tujuan lain. Tidak. Itu terus, baru 1 kali. Baru 1 kali spray, 1 kali kocor ini. Kocornya apa? Saya kocor menggunakan Ultradap dengan asam humat, terus MPK 1616. NPK 16, Ultradap, asam humat yang dikocorkan ke lubang tanam. Ke lubang tanam. Untuk pupuk tajuk belum nih ya? Belum, ini mah cuma persiapan aja. Biasanya di usia berapa? Biasanya saya di usia nanti udah berbuah lah 75 hari. Baru ditajuk. Jadi sekarang mengandalkan kocoran aja. Dengan spray. Jadi pemirsa, di usia 20 hari sekarang Kang Arif baru melakukan perawatan 1 kali penyepraian dan 1 kali pemupukan. Mungkin tadi pupuknya apa yang digunakan sudah dijelaskan. Sudah. Apa yang dispraykan juga sudah dijelaskan. Disampaikan barusan. Dan rencana di lahan 4 ini yang jumlahnya 5.500 pohon akan dicoba batang tunggal. Tunggal ini. Artinya di pruning semua tunas itu. Hanya 1 batang tunggal. 1 batang tunggal. Dan nanti kita bandingkan mana yang lebih produktif antara batang tunggal dengan yang cabang. Ada cabang 2 atau 3 begitu. Saya paling ingat ucapan Kang Arif, kalau tidak banyak cabang buahnya gede-gede. Iya, gede-gede. Itu senangnya ya. Gede -gede itu. Jadi bobot dapat juga. Dapat bobot dapat. Oke. Jadi pemirsa, lahan 4 ini kita udah posting yang penyiapan lahan. Sudah kita posting saat pindah tanam. Jadi ini dari pengolahan lahan juga, seperti lahan 3 yang sekarang sedang panen. Ini lahan 4 dan sekarang video ketiga. Video ketiga. Untuk perawatan ketika 20 HST. Penyepraian dan pemupukan. 1 kali, baru 1 kali. Oke, Kang Arif, tolong nanti ketika mau pruning supaya ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Kabari saya. Saya langsung meluncur lagi. Alhamdulillah pemirsa, Kang Arif sangat kooperatif. Selalu kalau umpamanya saya ingin berkunjung membahas sesuatu, beliau sangat welcome. Dan insya Allah di awal bulan Agustus minggu pertama, kami akan melakukan pelatihan atau diskusi bersama dengan Kang Arif di lahan kebun. Dan kita diskusi ada di ruangan di tempat villa ya. Di villa. Seperti itu. Jadi yang berminat, silahkan untuk menghubungi di nomor WA yang kami cantumkan di deskripsi. Oke, lanjut Kang Arif. Nah ini kan lanjaran kurang lebih 2 meter. Ini fungsinya palang untuk menahan cabang. Menahan cabang sama menguatkan ajir. Jadi nanti ketika batang udah tinggi diikatkan ke palang juga ya? Ya, ke palang juga, ke ajir juga. Ke ajir juga gitu. Nah kemudian ini yang bagian sini dipasang nanti tali. Bukan palang ini ya? Jadi ini persis kayak mau nanam melon ini untuk gantungan buahnya. Jadi saya ingat ke aktivitas melon. Tali nanti di sini 1, di sini 1. Nanti 2 tali ya? Kalau tinggi tambah lagi. Tambah lagi talinya. Ini sangat dimungkinkan bisa nyampe 2 meter ya? Sangat dimungkinkan. Jadi pemirsa, kalau dari posisi atas ini kebetulan tanahnya agak turun. Kalau kita lihat sampai jauh ke sana, ini kurang lebih ada 1/2 hektar ya, Mak? Ada ini 1/2 hektar. 1/2 hektar. 5.000 meter lebih. 5.000 meter. Nah, ini lahan 4. Nanti kita akan tutup video ini supaya untuk memperlihatkan lahan 3 yang sekarang sedang panen. Jadi hanya terpisah oleh petakan kecil aja ya. Yuk kita perlihatkan dari sini ke lahan 3 yang kebetulan hari ini sedang panen. Saya tuh kadang bingung Kang Arif. Dari lokasi ke lokasi, Kang Arif tuh hampir ada aja yang sedang panen. Luar biasa Kang Arif.
Yang panen nanti nyambung terus ini. Kang Arif, insya Allah banyak pahalanya karena selalu berbagi ilmu dengan pemirsa. Amin, ya. Jangan bosan. Ya. Nah pemirsa, ini lahan 3 dan itu lahan 4. Lahan 4 ini sampai sono. Nah kita, bukan lahan 3 yang sedang panen ya, ini. Lahan 3 ini. Nah ini lahan 3, jadi dekat sekali. Ini sengaja kita langsung jalan ke sini, ke lokasi lahan 3. Nah inilah lahan 3 yang sekarang sedang panen, jumlahnya 3.000 pohon. Itu kalau lihat ke ujung sana, itu yang ramai sedang panen. Yuk sambil jalan. Jadi hari ini sedang panen dan alhamdulillah harga sedang mahal ya Kang Arif. Udah naik lagi di 55.000. Jadi tadi lahan 4, ini lahan 3-nya. Nah sedangkan ini nanti ke bawah akan ditanami juga sekarang Kang Arif ya. Udah diolah ya sekarang. Nah, ini adalah lahan 3, jadi sangat bersebelahan dengan lahan yang 4. Ini sudah berbuah, seperti kita udah posting juga saat panen, dan hari ini masih dilakukan panen. Sebelum saya tutup videonya, sedikit kita lihat di sini Kang Arif. Nah, seperti ini pemirsa. Semua proses sudah disampaikan. Bagaimana tahapan-tahapannya dari lahan 3 dari awal, lahan 4 dari awal. Dan inilah hasil lahan 3 sekarang. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen. Insya Allah kalau kami tahu akan kami respon. Ya. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Nantikan posting update tentang yang lahan 4 sampai insya Allah panen seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pamit undur diri bersama Kang Arif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.